Selamat pagi pemirsa. Masalah deindustrialisasi yang saat ini tengah menyerang sektor manufaktur diramaikan dengan perseteruan antara Kementerian Perindustrian dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Alih-alih menyelesaikan masalah, keduanya sibuk saling mengelak, tidak ingin dituding sebagai penyebab terjadinya deindustrialisasi saat kinerja industri sudah mulai turun mulai April 2024. Dan per 6 Agustus 2024, 43.586 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Jumat 9 Agustus 2024 dengan tema Sudahi Cekcok Deindustrialisasi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leon. Sehat-sehat, Bang? Ya, harus sehat ya. Kita bisa bicara kan ya, tidak perlu cekcok ya? Ya, cocok kadang-kadang penting untuk cocok ya. Oh, kalau bisa cocok, kalau kemudian malah jadi putus, kan malah jadi lebih bahaya lagi, Bang Gauden. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Gauden sama pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah berita besar bagi kita semua bangsa Indonesia, dengan medali emas yang dipersembahkan oleh atlet panjat tebing ya, Fedrik Leonardo. Terima kasih Fedrik. Dan kemudian kita juga tahu tadi pagi ya, Bang Gauden, ada lagi emas dari angkat besi. Angkat besi ya. Ini bagaimana Bang melihat peraihan medali atlet-atlet Indonesia di Olimpiade Paris? Kita bangga, puas, atau masih berharap lagi sebetulnya? Ya, tentu saja bangga ya. Bangga yang pertama itu ternyata bukan hanya bulu tangkis yang mampu menyumbangkan emas, bahkan kali ini bulu tangkis itu terpuruk ya, tidak mendapatkan medali emas sama sekali. Ada perunggu, iya. Perunggu satu. Perunggu iya, tidak tanpa emas gitu. Iya, ini betul. Sejak Barcelona sampai sekarang itu baru pertama kali ini bulu tangkis tanpa emas. Tetapi di luar bulu tangkis ada panjat tebing. Yeah. Ada juga angkat besi yang dua-duanya menyumbangkan emas. Kali ini kita berterima kasih kepada Fedrik yang menyelamatkan muka Indonesia. Karena olahraga itu mengangkat harkat dan martabat bangsa. Dan Fedrik sudah memperlihatkan bahwa ternyata panjat tebing juga bisa membanggakan Indonesia. Dan kita melihat ini juga bahkan pertama kali untuk karir Fedrik ya, setinggi ini Bang pencapaiannya. Kalau kita melihat, apakah ini artinya memang kita harus lebih fokus juga kepada olahraga di luar bulu tangkis, atau seperti apa Bang Gauden? Ya, jangan pula meninggalkan bulu tangkis, karena nama Indonesia dan bulu tangkis itu sulit dipisahkan, kayak perangko dia. Tidak perangko bisa dipisahkan. Dan amplop ya. Begitu amplop, ya? Tetapi ketika bulu tangkis tidak mampu menyumbangkan emas, ternyata panjat tebing ini membanggakan bangsa. Dan setelah itu angkat besi. Itu artinya di luar bulu tangkis mestinya kita juga fokus ya. Ternyata banyak juga atlet Indonesia yang mampu berbicara di tingkat internasional, terutama panjat tebing dan angkat besi ya. Ini hal yang menarik gitu. Kita harapkan ini bisa menjadi pemicu semangat bagi atlet-atlet di semua cabang olahraga ya Bang ya. Ya betul sekali loh. Supaya kemudian bisa mengharumkan nama bangsa. Kita nunggu sepak bola juga ya. Sepak bola. Ya, itu harus realistis. Tunggulah nanti ya Bang ya. Kita tinggalkan berita itu. Pemirsa, kita ke berita di halaman 2. Pilkada tergantung barter politik. Nah, ini bagaimana sih Bang Gauden? Apakah memang kemudian artinya politik itu menghalalkan segala cara, sedang kita lihat wujud nyatanya, atau seperti apa Bang Gauden? Ya, pilkada yang diselenggarakan di bulan November yang akan datang itu menarik ya. Pendaftaran bakal pasangan calon itu dimulai pada tanggal 27 Agustus bulan ini. Dan tanda-tanda untuk calon tunggal itu sudah ada di sejumlah daerah. Itu artinya calon tunggal itu akan melawan kotak kosong. Melawan kotak kosong itu, walaupun secara konstitusi itu tidak ada yang dilanggar, tetapi dari sisi demokrasi, rakyat itu kan hakikatnya kompetisi ya.
kontestasi itu hakikatnya ada pemilihan di sana. Iya. Kalau ada pemilihan itu berarti harus ada Pilihan. lebih dari satu kandidat gitu. Ketika tinggal satu kandidat, memang tidak bisa otomatis menang gitu kalau lawan kotak kosong. Kita masih ingat dalam kasus di Makassar, Iya, wali kota ya. kotak kosong itu yang menang Yang gitu. menang kotak kosong. Tetapi kan kalau kotak kosong yang menang itu tidak berarti otak kosong semuanya gitu. Yang kosong kotak ya. Ya, kotak yang kosong bukan otaknya. Bukan otak yang Iya. kosong. Tapi kalau kita melihat perilaku, kalau benar ya Bang Gaudens, partai politik ini ternyata akhirnya saling membarter begitu. Memang benar-benar yang diusahakan adalah kekuasaan apapun, termasuk membuat pasangan hanya satu itu dilakukan. Apa kabarnya masa depan demokrasi kita, Bang? Ya, itu memperlihatkan bahwa yang dikejar di dalam pilkada itu bukan kualitas demokrasi, bukan demokrasi yang substansial, tetapi prosedural. Karena yang dikejar itu hanya kemenangan. Untuk mencapai kemenangan itu segala cara dilakukan. Iya. Karena ada aturan dukungan pasangan calon itu harus didukung oleh partai politik atau Koalisi. gabungan partai politik. Karena itu merebut atau mendapatkan dukungan semua partai politik yang ada oleh satu calon itu, mengandaikan calon itu memang modalnya cukup kuat ya. Kalau kuat modal, di sanalah ada barter gitu. Jadi selalu ada ruang gelap di dalam pencalonan itu yang memungkinkan adanya permufakatan yang sesungguhnya tidak dikehendaki oleh demokrasi itu sendiri. Ya, kita harapkan partai politik benar-benar menyuarakan kepentingan bangsa ya, bukan hanya kepentingan partainya sendiri ya, Bang ya. Itu harapan kita. Masih bisa nggak berharap gitu? Ya, lebih bagus pilih kotak kosong gitu kan. Aduh, kita harapkan para elit partai benar-benar mendengarkan suara kita, Bang Gaudens. Kita tinggalkan berita itu dulu, pemirsa. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3, di kolom politik dan hukum. Pelanggaran akan banyak tak tertangani. Waduh. Ini maksudnya pelanggaran apa, lalu kemudian kenapa jadi tidak bisa ditangani, Bang Gaudens? Ya, kita tahu ini terkait dengan KPK ya. Kemarin itu KPK itu udah meloloskan 50 calon ya, 50 calon. Dan itu kebanyakan itu berasal dari penegak hukum yang kalau ini dibiarkan tentu persoalannya akan bermasalah. Tetapi yang terkait dengan pelanggaran di sini kan pelanggaran yang terkait dengan calon kepala daerah yang belum menyerahkan LHKPN. Nah, KPK-nya sendiri akan bermasalah terkait dengan pencalonan anggotanya di dalam tugas-tugasnya yang terkait dengan bagaimana kewajiban kepala daerah untuk mengusulkan harta kekayaan dilaporkan ke KPK. Kalau tidak ditegaskan dari awal, sama saja dengan saat sekarang ini banyak juga mereka yang sudah terpilih menjadi anggota DPR di pusat maupun di daerah sampai sekarang juga belum melaporkan harta kekayaan yang itu menjadi kewajiban di dalam persyaratan untuk pencalonan gitu. Nah, persyaratan seperti ini ya mestinya menjadi perhatian KPK gitu. Iya, dan ya tapi mungkin kalau saya sih nggak terlalu heran, Bang Gaudens. Ya jangan-jangan memang di alam bawah sadar kita, ya kita mulai menerima kok korupsi itu kan. Jadi kalau kemudian laporan kekayaan calon kepala daerah tidak ada, ya biasa saja begitu. Ya, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan lain itu KPK itu tidak lagi disegani gitu. Sehingga orang tidak mau melaporkan. Kalaupun dilaporkan untuk apa gitu kan. Itu dia. Saya mau menghindari itu sebetulnya. Tapi Bang Gaudens katakan ya semoga yang kita kira itu salah ya Bang Gaudens ya. Bahwa mungkin kepala daerah terlalu sibuk lah untuk menyerahkan laporan, tapi segera menyerahkan laporan kekayaannya setelah dengar kita bicara ini, Bang. Ya mudah-mudahan KPK itu masih patut untuk dipercaya gitu kan. Haruslah, Bang, karena kalau memang tidak ada gunanya lagi ya pilihannya kan dibubarkan. Janganlah sampai seperti itu. Baik, kita langsung beralih ke editorial, pemirsa dan Bang Gaudens. Pada pagi ini diberi judul Sudahi Cekcok Deindustrialisasi.
Saya lupa Bang, ada tokoh bangsa pada suatu saat yang lalu mengatakan kepada saya waktu saya liputan, di Republik ini ada dua hal yang mahal katanya. Yang pertama komunikasi, yang kedua koordinasi. Nah, ketika editorial membahas ini, saya jadi tersenyum. Ternyata benar itu katanya. Bagaimana Bang Ade? Dan dilukiskan di dalam editorial ini sangat menarik. Antara Kementerian Perindustrian dan Bea Cukai itu dilukiskan sebagai film kartun gitu, Tom and Jerry gitu. Kucing dan tikus itu Kucing dan tikus, keduanya itu tidak pernah akur. Dan dalam hal ini terkait dengan kontainer yang tertahan di Tanjung Priok maupun Tanjung Perak, itu kedua instansi ini tidak lebih dari kucing dan tikus di dalam kartun. Kalau kucing dan tikus di kartun itu menghibur, ini sama sekali tidak menghibur kok. Tapi pertanyaannya Bang, kan sebenarnya kan ada sekian banyak rapat ya, sidang kabinet terbatas, ada Kementerian Koordinator Perekonomian, dua-duanya kan di bawah rumpun itu. Berarti selama ini tidak efektif atau bagaimana? Ya, kalau kita ingat di bulan Mei 2024 ya, setidaknya ada 3 kali Kementerian Perindustrian itu mengubah peraturan Menteri Industri ya. Terakhir itu nomor 8 2024 dalam rangka relaksasi industri kan. Tetapi problemnya terkait dengan kontainer ini yang dilaporkan menurut Kementerian Perindustrian yang dilaporkan itu hanya 49,2% dari total yang ditahan itu 26.000 kontainer. Pertanyaannya sisanya kemana gitu kan? Nah, jangan-jangan sisanya itu barang jadi yang diimpor yang mengakibatkan industri tekstil di dalam negeri menjadi bermasalah seperti sekarang ini gitu. Simpang siur seperti ini kan akhirnya mau tidak mau memunculkan distrust ya, saling tidak percaya satu sama lain. Padahal di dalam kabinet itu kan semuanya sama, pembantu presiden. Bagaimana ini kemudian bisa membuat industri kita bisa bertahan Bang? Kita akan bahas Bang Odes dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Sudahi cekcok deindustrialisasi. Sudahi cekcok deindustrialisasi. Aneh tapi nyata, sekaligus menggelikan. Begitulah respons yang bisa diberikan jika melihat fenomena saling tuding antara Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bea Cukai beberapa hari terakhir ini. Bukannya menyelesaikan masalah deindustrialisasi yang tengah menyerang sektor manufaktur, mereka malah sibuk berperang kata-kata. Aksi mereka mengingatkan kita pada film Tom and Jerry, film seri kartun yang digandrungi anak kecil di zaman dulu. Di tiap serinya, dua tokoh film kartun itu lebih kerap berseteru ketimbang berdamai. Ada saja bahan untuk mereka ributkan dan justru itu yang selalu dinantikan penonton. Anak-anak, bahkan hingga orang dewasa, dibuat terpingkal-pingkal saat menyaksikan perseteruan tokoh kucing dan tikus tersebut. Semua terhibur oleh aksi mereka. Tapi, jika melihat perseteruan Kemenperin dan Ditjen Bea Cukai, apakah masyarakat akan terhibur? Bisa jadi menggelikan, tapi rasanya tak ada satupun yang terhibur. Hanya orang yang senang melihat bangsa ini susah yang bisa terhibur dari perseteruan dua organ pemerintahan itu. Mereka sama-sama tak mau dituding sebagai penyebab deindustrialisasi yang terjadi saat ini. Lembaga pemeringkat S&P Global telah menempatkan industri manufaktur tanah air berada di fase kontraksi mulai Juli 2024. Kinerja industri sejatinya sudah mulai turun sejak April 2024 saat industri mulai tak lagi menerima pesanan baru. Sejak saat itu, pabrikan manufaktur beroperasi hanya untuk memproduksi barang-barang berdasarkan pesanan lama. S&P Global juga mencatat lebih dari 2 tahun terakhir ini, pabrik-pabrik sudah mulai mengurangi pembelian bahan baku dan mereka juga terus mengurangi jumlah pekerja mereka perlahan-lahan.
kabar pemutusan hubungan kerja terus mengalir tiap harinya dari berbagai penjuru daerah industri. Menteri Perindustrian mengaku tak kaget atas hasil survei S&P Global tersebut. Ia melihat kebijakan pemerintah yang merelaksasi impor dari luar negeri, termasuk impor barang-barang manufaktur, jadi biang keladinya. Tren penurunan PMI manufaktur kian anjlok sejak peraturan Menteri Perdagangan nomor 8/2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Perdagangan nomor 36/2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor diterbitkan pada Mei 2024. Menurut Menperin, jika pemerintah bisa segera kembali ke kebijakan yang pro pada industri dalam negeri, PMI manufaktur Indonesia akan segera naik lagi ke posisi ekspansi. Namun apa daya, situasinya kini malah tambah keruh. Kemenperin menuding Ditjen Bea Cukai tidak transparan saat meloloskan 26.415 kontainer barang impor untuk keluar dari pelabuhan pada Mei silam. Bea Cukai dinilai ogah-ogahan saat diminta menjelaskan isi kontainer tersebut. Data isi kontainer impor itu tentunya teramat penting. Jika isinya ialah barang jadi dan kemudian dibolehkan keluar dari pelabuhan, tamatlah riwayat industri manufaktur dalam negeri. Hingga kini, belum ada jawaban tegas dari Bea Cukai atas tudingan tersebut. Namun yang pasti, kabar penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja akan terus terjadi. Per 6 Agustus 2024, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 43.586 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jumlah itu ditengarai kuat akan terus bertambah hingga akhir tahun seiring dengan terus bertambahnya pabrik yang tutup. Drama Tom and Jerry antar organ pemerintahan mestinya segera disudahi karena sama sekali tak menghibur, sebaliknya malah memuakkan. Presiden selaku pemimpin pemerintahan tentunya tak bisa berlama-lama membiarkan anak buahnya berseteru sendiri. Segera panggil para menteri, suruh mereka bikin kebijakan agar mesin-mesin pabrik dapat hidup kembali dan tenaga kerja terserap lagi. Terlalu lama negeri ini membiarkan pejabatnya saling tuding, khususnya bila rapor merah benar-benar menyala. Demi rakyat dan bangsa, sudahi itu semua. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, ini kan sebetulnya bukan kali pertama ya kita melihat ada dispute, ada perbedaan pandangan dari menteri-menteri, pembantu-pembantu presiden. Pertanyaannya Bang, kalau saya melihat tadi kan di dalam headline news ada dua versi ya. Dari Direktorat Bea Cukai mengatakan sudah menjelaskan kepada Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian mengatakan itu tidak jelas. Ini masalahnya kemudian apakah menteri-menterinya tidak bisa bicara dulu begitu, menyelesaikan, baru nanti keluar kalau memang ada yang keras kepala misalnya begitu, atau seperti apa Bang? Ya pertama tentu kita harus katakan kita mengesampingkan dulu siapa yang benar dalam hal ini ya. Tetapi kalau para pejabat itu berkelahi demi nasib rakyat, ya tentu kita mengapresiasi ya. Tetapi kan ini berkelahi soal data yang mestinya tidak ada yang bisa disembunyikan kalau persoalannya data. Tetapi di balik data itu ada apa? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Data tentang kontainer itu kan ada 26.000 yang sudah dilaporkan menurut Kementerian Perindustrian itu 49,2%. Dan sisanya diduga menurut Kementerian Perindustrian itu disembunyikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bea Cukai itu kan di bawah Kementerian Keuangan. Iya. Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian itu berada di bawah satu atap Kementerian Perekonomian. Iya. Mestinya kan Menko Perekonomian mampu menyelesaikan atau menjembatani persoalan terkait data ini, dan mereka berkelahi di depan publik, sesuatu yang mestinya tidak perlu terjadi, apalagi ini saat terakhir menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi yang berakhir
di 20 Oktober nanti. Yeah. Ini memberi kesan yang tidak baik kepada Presiden Jokowi, seakan-akan Presiden tidak mampu mengendalikan para pejabat di bawahnya, dan juga kesan buruk bagi Menteri Perekonomian, seakan-akan Menteri Perekonomian tidak mampu melakukan koordinasi untuk dua kementerian. Padahal antara Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian sudah beberapa kali duduk bersama kok. Iya. Tetapi kenapa hanya persoalan kontainer saja tidak bisa selesai? Kalau persoalan kontainer aja tidak bisa diselesaikan, bagaimana kita berbicara tentang persoalan industri yang saat ini industri itu berada pada titik terendah ya, terutama terkait dengan tekstil gitu. Bang, ada yang pernah mengatakan begini, kalau pejabat sudah mulai bicara di depan umum, itu artinya jalan musyawarah atau perbincangan atau pembicaraan antar yang berseteru ini sudah mentok katanya begitu. Biasanya dilempar ke publik supaya kemudian publik benar-benar menyoroti, akhirnya nanti bisa ketahuan nih yang mana yang benar, mana yang salah. Itu bagaimana Bang? Tapi ada analisis lain juga bahwa ketika tidak sama dapatnya tidak sama gitu kan. Nah, di sana ada yang teriak gitu. Oh. Gitu. Karena apa? Karena ketika kita berbicara tentang data, ada yang tidak klop datanya, di sana tentu saja ada ruang-ruang gelap, ruang-ruang yang memungkinkan adanya transaksi. Bisa. Ketika transaksi itu ada yang dapat, ada yang tidak dapat, di sana ada yang berteriak gitu kan. Itu analisis jalanan gitu. Hujan tidak rata katanya. Nah, ada gerimis gitu kan. Nah, karena itu mestinya ada penjelasan yang resmi terkait dengan ini, karena ini kan konflik terbuka, sesuatu yang sangat tidak baik gitu. Baik, Bang Gaudens, kita juga akan coba bertanya Bang, kita ingin minta pendapat, saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar. Mas Wahyudi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Wahyudi, ini kita lihat sesuatu yang sebetulnya bukan kali pertama ya, ada diskrepansi, ada perbedaan data Kementerian Perindustrian dan Bea Cukai. Kalau Anda lihat dalam kasus ini sebetulnya yang tidak akurat itu yang mana, Mas? Oh iya, mohon maaf saya tadi nggak mengikuti diskusi sebelumnya ya dengan pembicara sebelumnya. Tetapi memang saat ini kalau kita lihat data soal industri ya, kita nggak bisa hanya melihat hanya satu sisi saja. Memang harus dilihat secara konteks keseluruhan. Artinya persoalan industri juga berkaitan dengan data, berkaitan dengan misalkan produktivitas tenaga kerja, terus kemudian bagaimana ketergantungan kita terhadap impor, termasuk juga bagaimana data-data terkait investasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau kita melihat industri secara keseluruhan ya, Celios melihat apakah memang industri kita ini jalan di tempat atau mundur, atau memang menjadi lebih baik? Beberapa pihak di pemerintah mengklaim sebetulnya dengan ada industri 4.0 itu kita sudah lebih maju. Bagaimana, Mas? Ya, idealnya kita memang harus mengalami transformasi dari proses industrialisasi, artinya implikasinya kan ke PDB dan pertumbuhan ekonomi. Tapi memang sejak Jokowi menjabat pada tahun 2014, rata-rata nilai tambah manufaktur itu sekitar 39% ya hingga tahun 2020, dan ini jauh lebih rendah dibandingkan Presiden Megawati. Artinya kontribusi sektor industri khususnya manufaktur secara konsisten itu menyusut. Jadi kita belum mencapai negara maju, tapi sektor industri manufaktur kontribusinya ke PDB sudah turun. Jadi artinya memang ini tanda-tanda yang menunjukkan adanya gejala deindustrialisasi. Memang ada kondisi juga di mana industrialisasi itu belum mencapai titik puncak, tapi kemudian sektor servis dan kemudian industri yang berkaitan dengan teknologi berkembang signifikan dan kemudian menjadi ya kayak trade off begitu ya. Tetapi memang idealnya itu harusnya terjadi ketika industri kita sudah kuat. Jadi misalkan kalau kita bicara sektor teknologi ya, hari ini juga sebagian komponen juga berasal dari impor. Artinya pertumbuhan ekonomi tidak berjalan
ideal, yang artinya kita hanya sampai di angka 5% hari ini. Jadi ada banyak gejala yang memang mengarah kepada deindustrialisasi. Itu Jadi, lebih karena, Mas Wahyudi, itu lebih karena memang lebih mudah, lebih besar cuannya kalau kita impor saja, baik barang jadi maupun bahan baku tadi seperti Anda katakan, sehingga orang-orang malas membuat industri, membuat pabrik itu malas, apalagi banyak sekali masalah yang lain, atau memang karena kita tidak fokus ke industri, Mas? Iya, karena banyaknya barang impor itu berawal dari competitiveness kita yang rendah ya. Artinya industri dalam negeri yang tidak berkembang itu akhirnya memaksa produk lokal untuk diproduksi tanpa melewati proses teknologi yang advance. Termasuk biaya produksi domestik yang tinggi karena adanya mekanisasi yang berjalan lambat. Sehingga pada akhirnya value added dari produk-produk lokal itu jauh lebih rendah dibandingkan produk impor. Dan pada saat bersamaan kebijakan impor kita juga cenderung ugal-ugalan dan tidak memproteksi adanya komoditas-komoditas unggulan yang ada di tanah air. Kita bisa lihat industri tekstil dan garmen misalkan, karena terpukul kemudian banyaknya produk impor, sehingga kemudian banyak investor akhirnya beralih ke negara lain. Gitu. Jadi akhirnya memang terus terakumulasi ya efeknya karena industri yang tidak berkembang dengan baik. Mas Wahyudi, ini masalah ini kan masalah klasik ya. Dan pertanyaan besar saya, ini pertanyaan terakhir saya, apakah pemerintahan Prabowo Gibran nanti setelah dilantik di bulan Oktober akan mengadres, akan menyelesaikan masalah industri ini, bisa mengangkat industri kita, atau memang hanya akan melakukan business as usual seperti yang berjalan sekarang? Ya. Saya berharap pemerintah ke depan Prabowo Gibran tidak mengulang kesalahan yang sama ya, karena ketika Presiden Jokowi hari ini gagal membangun industrialisasi itu karena memang sangat fokus pada pembangunan fisik dan minimnya mendorong dana perbankan agar mengalir deras untuk industri. Jadi kita bisa lihat hari ini kita hanya fokus pada infrastruktur fisik, tapi lupa bahwa tidak banyak infrastruktur fisik yang kemudian berkontribusi langsung pada sektor industri. Artinya memang harus ada perubahan baik dari segi nilai komparatif produk lokal, diversifikasi ekonomi, termasuk juga investasi dalam hal pendidikan dan keterampilan, dan mungkin perlindungan sementara ya juga untuk produk-produk lokal yang menjadi produk-produk unggulan Indonesia saat ini. Baik, kita harap memang apa yang Mas Wahyudi sampaikan bisa benar-benar terjadi di pemerintahan yang baru nanti. Terima kasih Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas. Baik. Yang disampaikan Mas Wahyudi, Bang Oden, sebetulnya kan saya percaya semua orang tahu ya. Di pemerintahan sudah tahu, pelaku industri tahu, dan di negara-negara lain juga tahu. Makanya kemudian Indonesia menjadi pasar yang sangat menyenangkan. Pertanyaannya, kenapa yang sudah diketahui itu tidak berusaha dicegah? Kenapa industri dibiarkan jalan di tempat kalau kita tidak mau katakan mundur? Ya, seperti yang saya katakan tadi, jangan-jangan soal gerimis ini kan. Nah, pertanyaan terbesar saya itu kan, mengapa ini kan kasat mata ada kontainer di bulan Mei tertahan di Jakarta, tertahan juga di Surabaya. Kemudian tiba-tiba dikeluarkan kontainernya tanpa memberikan laporan kepada Kementerian Perindustrian. Tetapi Bea Cukai selalu ngotot bahwa sudah memberikan laporan sesuai yang dimintakan. Tetapi kemarin Kementerian Perindustrian kukuh mengatakan bahwa yang dilaporkan itu hanya 49,2 kontainer. Hampir separuh ya? Ya, hampir separuh kontainer itu yang dilaporkan, separuhnya lagi disembunyikan. Nah, makna kata disembunyikan itu kan berarti ada sesuatu di balik ini semua gitu. Karena itu kita berharap, dan saya yakin Bea Cukai di bawah Menteri Sri Mulyani itu
lagi bagus-bagusnya kok. Walaupun di media sosial banyak sekali keluhan-keluhan yang terkait dengan bea cukai, terutama pelayanannya. Kita berharap bobrok koordinasi ini jangan pula dipamerkan di ruang publik yang memberikan citra negatif terhadap pemerintahan yang ada saat ini yang sebentar lagi berakhir gitu. Nah itu Bang pertanyaannya, apakah kemudian gara-gara atau karena memang pemerintahan sekarang ini tidak lama lagi akan berakhir, kemudian akhirnya fokus juga tidak kembali ada lagi, sudah tidak ada lagi di soal peti kemas ini? Ya kita berharap pemerintah tidak pernah melupakan, terutama itu pabrik tekstil dan garmen yang padat karya, bukan padat modal, bukan padat teknologi. Justru di dua segmen ini banyak sekali sekarang PHK massal gitu. Nah, kemana orang-orang karyawan nanti yang setelah di PHK? Ini kan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalau pemerintahnya sendiri, aparat pemerintahnya hanya sibuk bertengkar soal data, pertanyaannya ada apa sih di balik data itu gitu kan? Atau dan kata lain, ada apa sih di balik kontainer ini? Itu dia. Kok ini tidak bisa terbuka, hal yang kasat mata, tetapi dinyatakan bahwa tidak dilaporkan, tetapi pihak lain mengatakan sudah melaporkan, itu berarti ada sesuatu yang salah di dalam koordinasinya. Tadi saya katakan memang kadang-kadang perlu cocok untuk cocok ya. Tetapi kalau cocoknya itu memperlihatkan buruknya koordinasi, kita berharap Menteri Perekonomian segera turun tangan gitu. Baik, kita harus jeda dahulu Bang Gaudens dan pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Gaudens, kita mau bertanya dulu atau mendengarkan maksud saya pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Pak Gaudens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, ini ternyata cekcok bukan hanya di rumah tangga, tapi juga di antara kementerian-kementerian yang terkait dengan industri. Menurut Anda ada jalan keluarnya tidak Pak Tasrik? Silakan Pak. Iya, saya melihat bahwa seminggu terakhir ini antara Menteri Perindustrian dengan Dirjen Bea Cukai yang di bawah Departemen Keuangan, cekcoknya cukup menyita perhatian publik ya. Dan yang dipermasalahkan itu antara lain masalah selisih kontainer yang hitungannya tidak sesuai dengan, menurut perindustrian itu tidak sesuai dengan hitung-hitungan mereka. Ini membuktikan bahwa koordinasi antar departemen itu sangat buruk, lebih menonjolkan ego sektoral. Nah, mestinya ketika terjadi percekcokan antara kedua departemen ini, Menko-nya harus turun, harus memanggil keduanya dan menyelesaikan ini. Nah, kemudian kalau Menko-nya juga tidak serius menanganinya, ya Presiden harus bertanggung jawab. Tetapi kan kita tahu bersama,
sekarang ini Menko-nya lagi sibuk dengan urusan politik, Presiden juga sibuk dengan urusan politik, upacara di IKN dan sebagainya. Dan jadi saya melihat Bang Gaudentius, sekarang ini industri manufaktur kita sudah sangat lemah, pabrik-pabrik sudah pada tutup, PHK di mana-mana. Kita tidak bisa banyak berharap dengan sisa tinggal 7 minggu ini lagi, Bang Gode. Saya hanya masyarakat bisa berharap supaya Pak Prabowo, langkah pertama ketika dilantik menjadi presiden, bagaimana memikirkan ekonomi, bagaimana supaya daya beli masyarakat ini tidak rendah. Karena kalau tidak, ya seperti ini terus. Nah, kuncinya adalah bagaimana presiden menggunakan hak prerogatifnya menunjuk menteri di bidang ekonomi, itu jangan orang partai politik dong. Harus orang ahli-ahli ekonomi supaya pembenahan ekonomi kita itu ke depan semakin baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di belakang Pak Tasrik ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gauden. Salam selamat pagi. Salam sehat. Pak John di Batam nih, ini pusat industri Indonesia juga nih. Seperti apa pendapat Anda? Silakan Pak. Jadi inilah hebatnya editorial ini dah. Kebutuhan masyarakat memang ditampilkan oleh Metro TV ini, khususnya editorial. Sudah cekcok di internalisasi industrialisasi ini. Jadi begini, ini saya agak bingung juga, boleh. Satu habitat, satu rumah tangga, tapi kok saling lempar, saling tuding. Cuma masalah sepele aja, jumlah kontainer kata ini segini, kita ini segini. Padahal sadar enggak mereka ini, yang berapa hari lalu kita bedah berapa banyaknya yang di PHK, karena industri kita boleh katakan mandek. Masalah industri alas kaki aja kan tidak bisa lagi bergerak. Jadi sadar enggak mereka ini? Kalau di Batam juga boleh. Di Batam ya alhamdulillah lah ya, ada tertolong lah karena kami diuntungkan oleh negara tetangga yang berdekat sama negara maju, itu Singapura kan. Singapura industrinya ya tak begitu apalah. Boleh bertahan lah. Cuma ini kan Batam kan ya kecil aja. Cuma kita kan stok Indonesia ini yang harus diperhatikan oleh menteri-menteri ini. Apalagi ini bingung juga sih kalah pula sama dirjen ini bea cukai. Aduh, ada apa nih Bung Leo? Ada apa nih Bung Gauden? Negeri kita nih. Pak Jokowi juga tinggal berapa bulan lagi. Kok menterinya saling begini? Mudah-mudahan Pak Prabowo dilantik dia, inilah yang dibenahi. Pertama sekali inilah dibenahi. Kasihan para pekerja-pekerja ini Bung Leo. Akan sengsara. Kalau pengangguran tinggi, apa yang akan terjadi? Kita takut juga nanti, contoh kayak di Bangladesh kan industri garmen juga di Bangladesh itu. Bahayanya itu. Akhirnya hancur negaranya kan? Nah, itu kita takutkan sampai ke itulah, benar itulah bangsa kita, negara kita nih, negara kita negara besar kok. Maksudnya itu aja. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Gauden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan? Silakan Pak pendapat Anda Pak. Sudahi cekcok. Kalau di rumah tangga nyudahi cekcok itu ya kepala rumah tangga. Kalau di negara cekcok ya tentu presiden bersuara. Kalaulah presiden tidak berani bersuara mengatasi masalah-masalah yang sangat merugikan rakyat kecil ini, tentunya MPR bersuara, DPR bersuara, wakil yang kami tunjuk untuk mewakili suara kami di atas itu. Pak Bapak DPR, Anda di mana? Kami ini sudah terjepit. Jadi kata nenek moyang saya dulu Pak Gauden, Pak Leo, gajah berkelahi, semut mati terimpit. Inilah nyatanya sekarang. Menteri-menteri koordinator, menteri ekonomi sibuk ngurusi kepala daerah, sehingga rakyat terjepit pun tidak tahu. Hari ini kita melihat sudah berapa banyak industri tekstil kita tutup, pengangguran makin banyak. Bapak-bapak yang di atas itu, kami ini ngadunya kemana Pak Leo? Melihat situasi ini.
Situasi ekonomi makin sulit, pendidikan mahal, carut marut macam-macam, kesehatan makin semeraut. Jadi yang menyelesaikan masalah ini siapa, Pak Leo? Yang menyudahi cekcok itu siapa? Bapak negara ini adalah Presiden dan DPR. Bapak-bapak Presiden, bapak-bapak DPR, tolonglah lihat kerja-kerja menteri itu agar kami yang kecil ini terlindungi, Pak Leo. Baik. Mohonlah Anda itu bertugas demi Allah. Tinggalkanlah legasi yang baik untuk negeri ini. Terima kasih, Mentro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Tiga pemirsa kita, Bang Gaudens memotret dengan jeli ya apa yang terjadi. Nah, pertanyaannya tadi yang menggelitik saya adalah kayak yang dikatakan Pak Ramadan terakhir, apakah menteri-menteri yang harusnya menyelesaikan soal dispute kontainer ini memang fokusnya jadi tersita kepada soal politik terkait pilkada begitu? Masa sih Bang seperti itu? Mereka kan punya banyak pasukan, banyak asisten, banyak deputi. Bisa lah tetap memperhatikan soal kontainer ini, Bang? Ya, saya lebih tertarik dengan pepatah yang dikutip ya. Gajah berkelahi, semut mati terimpit. Sebetulnya pelanduk loh harusnya, Bang. Tapi yang terjadi sekarang ini kan semut berkelahi, gajahnya yang terimpit sekarang. Kenapa gajah terimpit? Ya ada Menko Perekonomian yang dipertanyakan fungsi koordinasinya, ada Presiden yang dipertanyakan juga bagaimana kepemimpinannya untuk menyelesaikan persoalan ini gitu. Padahal yang berkelahi ini kan pada tingkat bawah di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Bea Cukai gitu kan. Tetapi yang tercoreng itu pemerintahan secara keseluruhan. Kita yakin bahwa Menteri Perekonomian itu bekerja sangat keras untuk mengkoordinasikan hal ini. Walaupun yang tampak yang tampak mata itu kan saat ini memang sibuk dengan urusan pilkada gitu kan. Itu juga fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Tetapi untuk menyelesaikan persoalan ini kan tidak harus mengorbankan hal-hal lain gitu kan. Atau urusan pilkada itu jangan sampai mengorbankan tugas utama sebagai Menko Perekonomian. Begitu juga Bapak Presiden gitu kan. Walaupun Bapak Presiden itu sibuk berkoordinasi, sibuk ratas di IKN gitu, tentu hal yang di Kementerian Perindustrian dan Bea Cukai ini jangan pula dilupakan. Tetapi yang ingin saya katakan, ini persoalan sangat-sangat kecil yang mestinya tidak harus Presiden turun tangan gitu ya. Ya cukup bertemu saja Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian, selesai persoalan kok. Karena ini menyangkut kontainer yang sangat kasat mata. Pertanyaannya itu apa sih isi kontainer itu? Itu kan aja persoalan dia. Masalahnya Bang, apakah kemudian kalau kita masih mau mengatakan ini masalah, akan diwariskan juga kepada pemerintahan berikut, lalu apakah warisan masalah ini bisa diselesaikan? Kita harus jeda dahulu, Bang Gaudens, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau kita kembali lagi ke masalahnya peti kemas ya. Saya masih ingat sekian puluh tahun yang lalu Menteri Keuangan tuh pernah mengatakan berhadapan dengan banyak oknum di situ. Dan itu sulit sekali untuk kemudian menertibkannya. Tapi pertanyaannya adalah sekarang Bang, kalau kemudian menteri dan menteri berbicara soal peti kemas ini, apakah itu serta-merta masalahnya akan selesai? Atau memang perlu Menko Perekonomian? Atau bahkan perlu Presiden juga, Bang? Ya, dulu itu keluhan itu terkait peti kemas itu, banyak peti kemas yang tertahan di pelabuhan, bongkar muatnya yang lama sekali kan. Iya, dwelling time itu sempat masalah itu. Tetapi kan itu bisa teratasi. Sekarang itu masalah bongkar isinya sekarang ini. Nah, bagaimana ini mesti ditangani?
harus jujur kita katakan ada dua persoalan yang buruk di Republik ini. Yang pertama itu terkait dengan data. Republik ini terkenal sekali dengan persoalan data yang sangat-sangat buruk, sampai kepada data pribadi saja bisa hilang gitu kan, dicuri orang, dan juga data yang terkait dengan jumlah pemilih juga bermasalah gitu kan. Banyak sekali data itu yang bermasalah, itu yang pertama. Yang kedua yang buruk juga itu adalah masalah koordinasi, kita terutama koordinasi terkait dengan data. Kita tahu bahwa bagaimana di masa lalu buruknya koordinasi yang terkait dengan hasil panen misalnya, Kementerian A bicara lain, Kementerian B bicara lain. Pertanian dan perdagangan, sebut saja langsung. Nah, dua persoalan ini yang tidak terselesaikan di pemerintahan 10 tahun Jokowi ya, masalah data dan koordinasi. Tentu data dan koordinasi ini harus menjadi perhatian pemerintahan yang akan datang. Jangan lagi tagline-nya itu melanjutkan pemerintahan yang sekarang. Kalau melanjutkan itu kan berarti yang buruk-buruknya dilanjutkan. Apa juga, adanya saja ya, tidak ada koreksi, tidak ada evaluasi. Kita sangat berharap terkait dengan data dan koordinasi ini menjadi perhatian Presiden yang akan datang. Jangan sampai nama baik Presiden itu hanya tercoreng karena persoalan ribut-ribut soal data kontainer lagi, yang menyangkut isi kontainer lagi. Ini kan persoalan yang sangat di luar nalar ya. Nalar kita mengatakan ini bisa diselesaikan kok, duduk bersama baik-baik gitu kan, atau ajak aja menteri perindustrian ke pelabuhan gitu, lihat isinya, selesai persoalan, ketimbang berbicara kepada publik sesuatu yang terkait dengan data, karena yang ditangkap orang itu bukan soal berapa jumlah data kontainernya, tetapi yang diperkirakan orang itu yang menjadi isu sekarang, yang menjadi masalah sekarang itu berapa sih upeti di balik kontainer itu. Gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kalau tidak dikelola dengan baik justru mencoreng pemerintah itu sendiri. Maksud Bang Gaudens adalah berapa peti kan ya? Karena upeti dan peti kan. Upetinya kan belum ketahuan itu Bang. Bang, tapi pertanyaannya tadi saya tertarik dengan yang dikatakan Pak Tasrik. Untuk pemerintahan berikutnya, menteri-menteri ekonomi itu janganlah yang terkait dengan politik karena nanti fokusnya terbagi katanya begitu. Bagaimana Bang? Ya, saya tetap berkeyakinan bahwa ketika seseorang itu diangkat jadi menteri, ya tentu fokusnya dia itu kepada kementerian, bukan lagi pada politiknya. Masa Bang? Ya, kita yakin seperti itu. Oh gitu, oke. Karena itu kita juga yakin tidak semua orang politik itu buruk kok. Banyak sekali ahli-ahli yang sekarang ini berkiprah di politik, karena keahliannya itu tidak dipandang lagi. Tanpa politik keahlian itu tidak apa-apa di Republik ini gitu kan. Kalau hanya mengandalkan keahlian jauh tertinggal gitu dengan yang lain-lain yang bergerak di bidang politik. Karena itu kita hanya bisa memberi saran, ketika terpilih menjadi pejabat negara, jadi menteri, ya jadilah menteri yang baik, itu sepenuhnya menjadi menteri, bukan lagi berpikir tentang politik. Terlalu kecil Republik ini kalau hanya bicara tentang politik tanpa mengabdi kepada negara. Jadi bagaimana menjadi menteri itu bagian dari pengabdian kepada Republik, bukan untuk memanfaatkan untuk kepentingan pribadi gitu. Sederhananya ingatlah isi sumpah dan janji jabatan pada saat dilantik, gitu kan Bang ya? Bicara tentang peti, jangan bicara upeti. Oke. Kita sudahi dulu, bukan cekcok ya, kita berbincang ini dengan harapan kemudian cekcok deindustrialisasi ini bisa selesai. Bang Gaudens Yuswadi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi lah. Pemirsa, Presiden selaku pemimpin pemerintahan tentunya tidak bisa berlama-lama membiarkan anak buahnya berseteru. Segera panggil para menterinya, suruh mereka bikin kebijakan agar mesin-mesin pabrik, industri dapat hidup kembali dan tenaga kerja bisa terserap lagi. Terlalu lama negeri ini membiarkan para pejabat saling tuding, khususnya bila rapor merah benar-benar menyala. Demi rakyat dan bangsa, sudahilah itu semua. Saya Luna Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia Itu Pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.